Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Aprilia Sukma. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua hari ini? Ibu harap anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Nah, untuk memberikan semangat kita dalam belajar nanti, alangkah lebih baiknya kita melakukan semangat pagi untuk membangkitkan semangat anak-anak Ibu semua dalam belajar. Semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak Ibu semua, untuk memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu yang akan memimpin doanya. Baiklah, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelas 3, tema 5, subtema 2, PB1 dengan KD pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk anak-anak Ibu semua, Ibu harap selama Ibu menyampaikan proses pembelajaran, anak-anak Ibu semua mendengarkan penyampaian materi agar bisa mendengarkan dengan baik dan menyerap pembelajaran yang Ibu berikan. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mengkaji tentang teks informasi dan tentang kalimat efektif. Untuk sebelumnya, apakah anak-anak Ibu semua sudah pernah dengar apa sih itu kalimat efektif, apa itu teks informasi? Sebelum kita belajar tentang bagaimana sih kalimat efektif dan teks informasi tersebut, Ibu akan melakukan membaca teks bersama-sama, suatu teks yang akan menuntun kita untuk menemukan teks informasi dan kalimat efektif. Oke anak-anak semua, mari kita buka buku pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak Ibu buka buku teks pembelajarannya dan cari teks tentang cuaca dan perubahannya. Nah, di sini Ibu sudah ada teksnya. Mari kita baca bersama-sama. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap harinya. Jika hari ini hujan, maka esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang hingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan terkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik air mulai turun menjadi rintik-rintik atau gerimis. Setelah kita membaca teks informasi tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana sih teks informasi itu, bagaimana pengertian, ciri-ciri atau karakteristik dari teks informasi ini. Dari teks sebelumnya, apakah anak-anak Ibu bisa mengetahui apa sih itu teks informasi? Teks informasi adalah teks yang berisi tentang berita yang sedang ramai diperbincangkan oleh khalayak ramai atau sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh orang banyak. Kita akan mengambil informasi dari gambar ini. Anak-anak Ibu bisa melihat gambar ini. Nah, perhatikan gambar yang ini. Gambar pertama memperlihatkan
cuaca yang sedang, terang, panas, terik, dan cuaca yang cerah. Bisa anak-anak lihat di gambar pertama. Dan cuaca yang kedua, bisa kita lihat sedang hujan lebat, diguyur hujan dan menggunakan payung. Udara terasa dingin. Di sini kita bisa melihat bagaimana contoh perubahan cuaca yang terjadi di lingkungan kita. Kadang panas, kadang hujan. Nah, dari gambar ini kita bisa mengambil informasi tentang bagaimana sih perubahan cuaca. Coba perhatikan gambar yang ini. Nah, anak-anak ibu bisa melihat dari gambar ini, bisa anak-anak ibu perhatikan ada beberapa perubahan cuaca yang terjadi dari hujan, petir, mendung, sangat terik, dan panas. Kadang ada yang cuacanya sedang. Nah, inilah bentuk perubahan cuaca. Bukan hanya dari teks, kita bisa mengambil informasi, tetapi informasi ini juga bisa kita ambil dari gambar. Ciri-ciri atau karakteristik teks informasi ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini berisi tentang segala pembukaan dari suatu berita. Bisa ditemui pada paragraf pertama atau pada awalan dari suatu berita. Baiklah anak-anak sekalian, struktur yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa di sini menceritakan tentang awal dari suatu berita hingga akhir dari berita tersebut. Awalnya bisa dikatakan isi dari suatu berita yang menceritakan dari pertama kejadian hingga akhir dari kejadian suatu peristiwa atau berita tersebut. Dan selanjutnya struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga adalah struktur sumber berita. Sumber berita ini bisa kita katakan dari mana asalnya sih berita tersebut. Dari mana referensi berita atau sumber berita ini diambil, referensi dari mana berita ini bersumber. Setelah kita menemukan atau membaca teks informasi, selanjutnya bagaimana sih cara membuat kalimat efektif dari informasi yang kita dapatkan tersebut. Efektif adalah kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan baik dan benar serta tepat kepada si pembaca atau pendengar. Cara membuat kalimat efektif yang baik dan benar adalah yang pertama, kita harus selalu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Pastikan memiliki unsur utama yaitu subjek dan predikat. Selanjutnya, gunakan kaidah penulisan yang sesuai, ejaan bahasa yang disempurnakan atau sering kita sebut dengan EYD. Nah, informasi tersebut bisa kita tuliskan dengan menggunakan kalimat efektif. Informasi yang terdapat dalam teks bacaan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Nah, cuaca dan perubahannya. Informasi dari teks cuaca dan perubahannya dengan menggunakan kalimat efektif, yaitu yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Kedua, cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Nah, seperti itu penulisan kalimat efektif yang kita gunakan dalam
membuat informasi. Ketiga, cuaca berawan ketika awan terkumpul menutupi sinar matahari. Kemudian klaim efektif berikutnya, cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Dan selanjutnya, sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Baiklah anak-anak, yang terakhir, jika hujan turun, udara terasa dingin. Itulah kalimat atau kalimat efektif yang bisa kita buat dari informasi yang kita dapatkan dari teks cuaca dan perubahannya. Anak ibu sekalian, setelah kita belajar tentang teks informasi dan kalimat efektif tersebut, berakhir pula pertemuan kita atau perjumpaan kita kali ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.